Yang pertama, ada pengertian dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan produk-produk identik atau yang mirip atau yang sama lainnya dan bertujuan untuk mencapai keuntungan. Keseragaman lainnya seperti perusahaan mempromosikan dan menawarkan produk-produk yang sama atau hampir sama. Dalam mengambil suatu keputusan, suatu perusahaan harus melakukan analisis dan menerka tindakan yang perusahaan lain lakukan ketika kita melakukan tindakan sebelumnya. Kinerja pasar oligopoli lebih kompleks dibandingkan dengan kinerja dari pasar-pasar lainnya. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya keseragaman karakter perusahaan dari pasar-pasar oligopoli. Dan beberapa contoh pasar oligopoli adalah yang pertama ada industri semen, industri rokok, jasa penerbangan, layanan telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli, yaitu yang pertama efisiensi teknis atau teknologi, yaitu efisiensi teknis yang menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi, kemampuan produsen dalam menempatkan sumber daya secara optimal. Yang kedua ada efisiensi ekonomi atau biaya produksi, yaitu efisiensi ekonomi yang berkaitan pada biaya produksi. Bagaimana mengatur biaya pada komposisi yang tepat sehingga harga yang dipasarkan merupakan harga yang bisa diterima pasar dan produsen. Ciri-ciri pasar oligopoli itu yang pertama itu ada penjualan bersifat homogen. Dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan mereka, karena akan sangat mudah menemukan pengganti atau alternatifnya. Misalkan, produk yang dijual adalah roti, namun yang kita ketahui nih, produk roti itu cukup bermacam-macam, baik untuk variasi menunya atau brandnya. Dengan begitu cukup mudah menemukan varian satu dan lainnya. Lalu yang kedua itu ada dua produsen atau lebih. Seperti pada umumnya pasar yang di dalamnya itu terdapat dua produsen atau lebih. Namun kurang dari 10, sangat terbatas sekali. Ciri inilah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Kemudian yang ketiga itu ada memerlukan strategi marketing yang matang, karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat. Tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang. Strategi tersebut untuk menarik para konsumen dan menjadikannya pelanggan. Keempat itu ada harga saing relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk homogen. Lalu pengaruhnya dengan harga? Tentu saja, jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit bersaing. Selanjutnya itu ada sulit ditembus produsen baru. Yang kelima itu ya. Kita telah membahas bahwa karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki produsen terbatas atau kurang dari 10. Nah, batas itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk ditembus produsen baru. Tak jarang produsen baru berusaha mengambil risiko dengan mempersempit pasar atau membanting harga. Namun, justru menyebabkan kebangkrutan. Karena alasan inilah persaingan pada pasar oligopoli tidak sehat atau tidak sempurna. Selanjutnya itu ada kebijakan dari produsen utama yang berpengaruh pada produsen lain. Pasar oligopoli itu praktiknya di mana kebijakan satu produsen utama sangat mampu mempengaruhi keputusan produsen lain. Misalnya, keputusan dalam menentukan rank harga produk. Jika produsen utama menjual seharga 10.000, maka produsen lain tidak jauh dari angka tersebut. Ya, selanjutnya itu ada jenis-jenis pasar oligopoli. Jenisnya itu ada pasar oligopoli murni. Yang kedua itu ada pasar oligopoli dengan pembedaan atau differentiated oligopoly. Selanjutnya itu ada penjelasannya. Pasar
Pasar oligopoli murni itu merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya, praktek oligopoli pada produk air mineral dalam kemasan atau semen. Kemudian selanjutnya itu pasar oligopoli dengan pembedaan atau differentiated oligopoli. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Lalu, barang yang dihasilkan. Yang pertama ada barang standar. Barang standar di sini banyak dijumpai di industri oligopoli yang menghasilkan bahan mentah seperti aluminium dan bahan baku seperti semen dan bahan bangunan. Dan yang kedua ada barang berbeda corak. Pada umumnya barang berbeda corak ini banyak dijumpai pada industri yang menghasilkan barang akhir seperti sampo, rokok, dan roti. Dan kemampuan menentukan harga pada pasar oligopolis itu ada dua. Yang pertama ada lemah. Jadi jika para oligopolis menurunkan harga barang produk mereka, peningkatan penjualan itu akan meningkat. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama karena akan segera dibalas oleh pesaing lain. Dan yang kedua itu ada kuat. Jika para oligopolis bekerja sama untuk menentukan harga, maka harga dapat distabilkan sesuai dengan kehendak mereka. Gambar berikut ini ditunjukkan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli yang tidak melakukan persepakatan. Kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga walaupun perusahaan pertama melakukan harga itu, maksudnya mengubah harga. Sementara itu, kurva D2 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti dengan langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain, kemudian harga awal yang berlaku di pasar yaitu sebesar P0, jumlah yang diminta sebesar Q0, dan kondisi awal ditunjukkan oleh titik E. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga produknya ke P1, maka jumlah yang diminta akan bertambah ke tingkat seperti ditunjukkan oleh titik C1. Pertambahan besar ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pelanggan perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis akan beralih membeli barang yang harganya turun. Dan yang kedua, sebagian konsumen membatalkan konsumsinya ke atas barang pengganti dan menambah konsumsi ke atas barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Akan tetapi, perusahaan lain dalam pasar oligopoli tersebut mengikuti jejak perusahaan yang pertama, yaitu juga menurunkan harga jumlah barang yang diminta. Hanya akan bertambah sampai ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik C. Jadi, tambahan pelanggan akan terbagi ke perusahaan pertama dan perusahaan-perusahaan lain yang ikut menurunkan harga. Dengan demikian, tidak ada kenaikan kuantitas yang berarti bagi perusahaan yang pertama kali menurunkan harga. Hal yang sama juga akan berlaku apabila turun lebih lanjut ke P2. Tanpa adanya reaksi dari perusahaan-perusahaan lain, jumlah barang yang diminta akan bertambah ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik B1. Sedangkan apabila perusahaan-perusahaan lain turut menurunkan harga, maka pertambahan jumlah barang yang diminta hanya akan mencapai seperti yang ditunjukkan oleh titik B. Lalu, bagaimana jika keadaan sebaliknya terjadi? Misal, perusahaan pertama menaikkan harga ke P3. Apabila perusahaan-perusahaan lain tidak mengubah harganya dan tetap menjual dengan harga P0, maka perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan banyak pelanggan. Pada harga P3, besarnya jumlah barang yang diminta adalah seperti yang ditunjukkan titik A1. Akan tetapi, apabila perusahaan-perusahaan lain juga turut menaikkan harga, perusahaan-perusahaan pertama menaikkan harga tidak akan kehilangan pelanggan. Ia dapat menjual harganya sampai ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik A. Kemudian, kurva permintaan dan kurva penerimaan marginal di pasar oligopoli.
setelah kita tahu bagaimana tindakan suatu perusahaan akan respon oleh perusahaan lainnya, pertanyaannya sekarang adalah kurva permintaan yang bagaimanakah yang paling mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan oligopoli? Suatu hal wajar jika kita beranggapan bahwa tidak ada perusahaan yang ingin kehilangan pelanggannya dan merasa gembira mendapatkan pelanggan baru. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga penjualannya, reaksi perusahaan adalah seperti berikut. 1. Mereka akan turut menurunkan harga apabila perusahaan lain menurunkan harga supaya tidak kehilangan pelanggan. Dan yang kedua, mereka tidak akan turut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga. Karena reaksi perusahaan-perusahaan lain adalah seperti itu sifatnya, maka bentuk kurva permintaan yang dihadapi perusahaan oligopoli adalah kurva permintaan yang patah di titik E, seperti ditunjukkan oleh kurva D1, ED2 dalam gambar berikut ini. Apabila kurva permintaan garis D1 ED2 berbentuk patah atau bengkok, bagaimana bentuk kurva penerimaan marginalnya? Kurva MR1 adalah kurva penerimaan marginal apabila kurva permintaannya adalah D1. Dan kurva MR2 adalah kurva permintaan marginal apabila kurva permintaannya adalah D2. Dengan demikian, oleh karena kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah patah garis D1 ED2, maka kurva penerimaan marginal adalah kurva MR1 yang ditebalkan dari atas hingga ke titik B, dan kurva MR2 yang ditebalkan dari titik B ke bawah. Karena ada saat-saat MR bergerak vertikal, maka harga bersifat tetap rigid dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya. Dicapai pada tingkat output dan harga di mana dipenuhi kondisi MC sama dengan MR. Price fixing bentuk praktek oligopoli di mana perusahaan-perusahaan oligopolitis sepakat untuk menetapkan harga lebih tinggi dan memaksa konsumen untuk menerima harga tersebut. Manipulasi penawaran bentuk praktek oligopoli di mana perusahaan-perusahaan oligopolitis sepakat untuk menunda proses produksi atau menghentikan penawaran untuk kurun waktu tertentu, sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar. Hambatan-hambatan yang masuk di pasar oligopoli itu pertama, skala ekonomi. Skala yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan yang baru untuk masuk ke dalam industri itu. Apabila perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, berarti semakin banyak produksinya semakin rendah biaya produksi per unit. Sekiranya permintaan dalam pasar bertambah, perusahaan yang sudah ada dalam industri akan mempunyai kesempatan yang akan lebih baik untuk memenuhi permintaan tersebut, karena mereka dapat menambah jumlah produksi dan pada waktu yang sama mengurangi biaya produksi per unit. Maka semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Lalu kedua, perbedaan biaya produksi. Biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya, pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan baru ada lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama. Ini berarti kurva AC biaya total rata-rata perusahaan baru adalah lebih tinggi daripada kurva perusahaan lama. Oleh karenanya, perusahaan baru tidak dapat menjual barang semurah seperti perusahaan lama. Keadaan ini menghambat kemasukan perusahaan baru. Lalu ketiga, keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi perusahaan lama merupakan sumber lain dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Lalu, peran pasar oligopoli terhadap perekonomian, yaitu ada keuntungan dari pasar oligopoli sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dalam pasar oligopoli akan terus berinovasi. Kedua, keuntungan pada pasar oligopoli lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna dan di pasar monopolistik. Lalu, kekurangan dari pasar oligopoli sebagai berikut.
Yang pertama, harga yang dibayar oleh pembeli terlalu mahal karena terkena biaya promosi dan iklan. Kedua, posisi sebagai pelanggan sering dilecehkan oleh perusahaan dengan adanya pemufakatan perusahaan.